وأشهد أن لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى الولاء وجميع مسؤول ويجري السماوات أنوارها وتجد الملائكة مليلا وتنجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله في التمام حمده. اللهم اشهد بأربع بالذرب القلب وقعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
وصحبه
وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى طريقا يلتمس في علما صح عليه وسلم حضرة المكرم والمحترم sahabat para sahabat para hujjah para sekali para sembunyi Ustaz Sin Ustaz yang hari jadikan sebagai amalan ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah bersedia kami hormati seperti biasa tentunya setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah yang diawali dikuatkan pada ketua DKM Musola Al-Barakah melalui sambutan selanjutnya itu sambutan yang pertama sambutan dari ketua DKM Musola Al-Barakah kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukaramun, para asatidz, para hujjaj, para jamaah sekalian, aparatur pemerintahan, dan yang saya hormati yaitu Rekanda Bapak Amir Sobir, Bapak Atma, dan sekaligus Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA, Penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Daud Salim SIP MSC yang ada di belakang lagi nyender dulu, serta para asatidz lainnya, Bapak Ustaz Muksin dari serta yang saya hormati, beserta yang lainnya yang saya tidak akan sebutkan satu persatu, dan alhamdulillah aparatur pemerintahan yang saya hormati Bapak Haji SIP beserta krunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, terpencil ujung Cikiwur dan perbatasan itu dengan Bandar Gebang. Alhamdulillah kami agak tebal muka kami dalam bersuci maaf karena sering kepada jemaah ini karena mungkin adanya persatuan dari yang untuk mempersiapkan segala-galanya. Alhamdulillah ada yang dan para jamaah sekalian, air dan alhamdulillah di tempat ini kita sama-sama walaupun dia agak bising, ada yang di pinggir jalan dan sebagainya, itulah kemampuan kami. Dan mudah-mudahan sekali lagi intinya pertama kami ucapkan banyak terima kasih yang telah ikut peran sertanya sumbang sedekah dalam acara bersuci ini, dan kami permohonan maaf yang tak terhingga apabila yang mungkin subuhan dan sebagainya kurang memuaskan, dan inilah apa adanya. Itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya karyawan, kuli dan sebagainya mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya yang banyak semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekurangan kami, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Cikiwul, kepada yang terhormat Bapak Jek Supriyadi SIP, kepadanya dengan segala hormat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Barakah Bapak Amir Sobir beserta keluarga besar, dan yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA beserta jajaran pengurus sekaligus penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Daud Salim SAPLSI. Infonya hadir tapi tidak terlihat.
Ada ya? Jadi ya tuh. Ayah kan dia Pak Tua. Memantau. Dan yang saya hormati tiga pilar Kelurahan Cigo dalam hal ini alhamdulillah hadir Bapak Banisa, Bapak Samingun, dan yang saya hormati para asatidz semuanya, Ketua DKM, Masjid, Mushola, para jamaah semuanya, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita sama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya atas nama pemerintah Kelurahan Citiwung yang selalu memberikan motivasi berbagai macam menu makanannya. Alhamdulillah sudah dicicipi akhirnya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa menikmatinya apa yang telah disuguhkan. Jagung. Jagung. Dia tadi WA, dia masih di luar kota dan saatnya sama-sama. Di Ciwul yang sudah wajib berKTP itu sejumlah 700 berKTP. Silakan datang ke kantor Kelurahan Ciwul untuk melaksanakan warga Batak Ciwul semua. Jadi ya bebas di mana aja sih 22 Kota Bekasi. Ya, kita agak menurun karena sekarang melakukan penagihan katanya buat masuk sekolah. Ya sudahlah, mau apa lagi? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita tentu kepada Al-Farah Al-Mutara Ustaz Mujib Mafatihul Huda FPD kepadanya dengan warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil mu'jizat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi usra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramun wa muhtaramun, para asatidz, para alim ulama, para guru, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang hadir di tempat ini, yang sama-sama berkumpul dengan kita semua, Ketua Bersuci beserta penasehatnya, DKM Masjid dan Mushola, para RW, RT, dan segenap tokoh masyarakat dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam taufik, hidayah, maunah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus DKM Mushola Al-Barkah 1, kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, sehatul afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua kali kalau nggak salah mas saya di sini. Yang dulu itu kalau nggak salah, wah Bandeng kayak Bandeng. Bandeng bener. Jair Bandeng Lokmas segala bener. Ingat kan Mang Emen berarti tak. Ayeuna nu kaduanya Mang Emennya.
bukan gula. Teri ya nama. Teri. Lauk bau naon nu loba matana. Lain teri sakilo. Loba matana. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat Nabi hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali Allah berfirman, yang mana termaktub di dalamnya pengetahuan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh imam kita, oleh Ustaz Luqman Hakim, dalam surat At-Tin itu ada ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan penciptaannya, baik penampilannya dan yang lain semuanya. Lantas kemudian ya walaupun ketika dia dilahirkan dalam keadaan yang mohon maaf mungkin ramoknya kurang satu atau bahkan lebih satu, yang seperti itu sekalipun dikatakan sudah sebaik-baik penciptaan oleh Allah. Namun dalam perjalanannya kadang manusia itu banyak melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang mungkin dikatakan menyeleweng atau menyimpang, karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahwa setiap manusia ini pasti berpotensi untuk melakukan kelupaan dan kesalahan. Itu sudah pasti. Bahkan jangankan kepada alim ulama, orang soleh, para wali, kita itu sudah pasti banyak sekali kesalahan dan kealpaan yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari kesempurnaan penciptaan manusia ini, satu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain yaitu adalah akal pikiran. Kalau yang lain, mungkin makhluk lain ada yang memiliki hawa nafsu, hewan punya hawa nafsu tapi tidak punya akal pikiran. Mungkin malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur, diciptakan dari cahaya, yang ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk bersujud, maka malaikat pasti akan tetap melakukan hal tersebut. Berapa lamanya sekalipun akan tetap dilakukan. Tapi manusia dengan kesempurnaan penciptaan dari Allah, yang kemudian di sana Allah memberikan akal pikiran, maka di antara kehidupan kita sebagai hambanya Allah dihadapkan terhadap dua pilihan, antara sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Maka dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, akal pikiran ini berperan bagaimana kita memilih jalan hidup kita masing-masing. Tentunya itu semua sudah dengan konsekuensinya masing-masing. Ketika seseorang memilih jalan yang benar, maka insya Allah dia akan berpotensi untuk mendapatkan pahala dan akan diganjar oleh Allah nanti di akhirat berupa surga. Kemudian saat dia melakukan sesuatu hal yang menyimpang, kira-kira perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa, maka nanti Allah akan mengganjar dirinya berupa siksaan di dalam neraka. Itu semua dia dapat dipilih oleh manusia, mau kemana kira-kira dia akan berjalan. Tidak ada intervensi dari siapapun. Silahkan boleh memilih, bebas. Mau ke kanan atau ke kiri, mau melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah lantas kemudian begini,
Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, ini tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tadi sudah ketika muqaddimah MC itu menyebutkan begini, mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang kalau sudah dikehendaki untuk mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Mayahdihillahu fala mudhillalah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Sebab apa? Dia sudah dikehendaki baik oleh Allah, dia akan mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi itu semua. Begitu pula sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah menyesatkan orang tersebut, siapapun orangnya tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepadanya. Oh, Nabi Muhammad kan nabi. Nabi-nabi yang lain, orang-orang soleh, para wali bagaimana? Sekalipun mereka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Karena hidayah itu hanya milik Allah, maka ketika seseorang sudah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan, taufik darinya, maka itu semua harus kita jaga dengan baik. Bagaimana caranya? Melakukan kebaikan dengan istiqomah. Sekarang banyak dari kita mungkin bangun subuh bisa hari ini, tapi ternyata dilihat-lihat si anu Allah, ternyata lalanya bola. Udahnya lalanya bola, lain makan bersuci. Maka dari kita yang nanti buku Allah dalam mata, oh kan? Udah dalam mana mah? Malah di TV. Oh, bagaimana keistiqomahan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata orang Arab begini, an-nasu arba'atu asnafin. Manusia itu ada 4 golongan. Manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama, seseorang yang mengetahui dan dia tahu kalau dia itu tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Itu yang pertama. Fadzalika, siapa yang begitu? Siapa yang dimaksud orang tersebut? Fadzalika alimun, itu adalah orang yang berilmu. Kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, maka berpegangan kepada ulama. Kenapa? Dia orang yang tahu. Dia sadar kalau dia tahu. Itu disebut dengan orang yang berilmu, alimun. Maka kalau ada orang yang seperti itu, jangan kita lepaskan. Kita pegang erat-erat seperti balon yang ada 5 tinggal 4. Jadi kapan balon? Saya bingung gara-garanya. Jadi balon orang baik tadi bola itu balon. Jadi kacang tadi. Itu yang pertama tuh. Ada orang berilmu, kita pegang erat-erat. Jangan kita lepaskan. Karena itu termasuk bagian daripada bagaimana caranya kita berteman dengan seseorang. Loh, emang berteman itu harus pilih-pilih? Loh iya. Berteman itu harus pilih-pilih. Kalau kita tahu temannya nggak baik, jangan ditemenin. Itu ada bait dalam kitab Al-Ala, itu bunyinya begini. Ini pelajaran 25 tahun yang lalu mungkin. Anil mar'i la tas'al wasal al-qarinihi fa'idal qarinabil muqariniyat tadi. Kalau kamu mau mengetahui bagaimana sifatnya seseorang, lihat dengan siapa dia berteman. Oh, kalau nggak baik temennya kumpul-kumpul yang nggak baik, satu frekuensi, maka wah itu kemungkinan kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Tapi kalau kita lihat, oh itu orang-orangnya soleh, orang-orangnya bagus semua, orang-orangnya atau pengaji, berarti kemungkinan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang baik. Itu bisa kita lihat dari teman yang berkumpul dengan mereka. Nah kemudian dilanjutkan di bawahnya, itu bait di bawahnya itu bunyinya begini.
biasa lamun jelema ulin jeung tukang minyak pasti bakal kabawa. Nah, kabawa minyak songit. Ulin jeung tukang minyak kabawa minyak kabawa songit. Naon? Minyak naon kita? Minyak songit pasti. Songit minyak ade. Ulin jeung pasamingun pasti mau jadi tentara iyo. Lah, ulin jeung pasamingun bakal disiplin, mau jadi tentara itu mual. Ulin jeung palurah. Mau jadi lurah. Lah jadi lurah mual. Abang gendong sugan. Enak endong tah. Endong Pak. Wah, ulin jeung Mang Emen. Mau jadi satpam ieu. Paling ka bawa mancing. Kemana apa ya? Nah itu kalau ada teman yang baik tuh. Kalau ada teman yang tidak baik, fajalli busul atar jauhi berburuk. Fa'in kana dza khairin faqarin butah tadi. Tapi kalau ada teman yang baik, maka temani dia. Tah tadi, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Kita tahu ada orang pintar, ada alim, ada ulama, tapi tidak kita dekati. Ini yang nantinya akan membuat kekecewaan kepada kita, yang nantinya akan membuat penyesalan kepada kita. Kapan itu terjadi? Kalau orang alim itu sudah wafat. Anjakal aing baheula teu ngaji ka manehna, teh kau kunaon ayeuna nu geus eueuh tah anjakal. Coba papa sudah tidak ada orangnya. Apa jalan cok Bang Badru ge kalau sudah tiada baru terasa. Cok Bang Badru dibawa. Kapandakan Jan. Karena nama tukang pasea. Itu kalau tahu ada teman baik buru-buru. Fokorin hutang tadi. Kamu dekatin, kamu bakal dapat petunjuk. Kata ulama begitu. Sebab kalau mereka sudah tiada, kita nanti akan hanjakal. Apa hanjakal? Menyesal. Akan menyesal hanjakalnya hari tak aya keneh aing jauh bae karang ngadeuketan. Ayeuna paloba keur geus eueuh ge aing hayang deukeut ka manehna hanjakal. Ulama tuh yang begitu. Maka mautul alim, mautul alam. Matinya seorang yang berilmu, matinya alam. Ini jangan sampai membuat kita terus hanjakal, dihantui rasa penyesalan sepanjang hidup kita. Nah itu yang pertama tuh, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini yang kedua, golongan yang kedua, rajulun yadri wa la ya'lamu annahu yadri. Yang kedua, seseorang yang mengetahui wala ya'lamu annahu yadri, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dia tahu. Paham? Pak Belit? Di kita kan emang gitu. Pak Belit, hancur. Wa rajulun yadri wala ya'lamu annahu yadri. Siapa yang dikatakan orang tersebut fadzalika nasiyun, itu orang yang lupa. Kalau ada orang yang lupa, bagaimana sikap kita? Maka kita ingatkan. Kita itu begitu, manusia itu. Dia tahu wala ya'lamu, dan dia tidak tahu kalau dia tahu. Ini orang yang lupa nih yang begini. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang yang lupa? Kita ingatkan orang tersebut. Mang, salah jalan. Mang Omat mau odong-odong. Jadi Mang Omat mau odong-odong. Kocok penumpang nanti Mang lempong. Marina kekeh bae pilu antara penumpang dan supir pakekeh-kekeh. Nungtu nama naon? Nyasap. Enggak ketemu jalannya. Kocok penumpang lempong, kocok supir na katinggi. Padahal mah kuruna ka kanan. Antara supir dan penumpang pakekeh-kekeh. Akhirnya apa? Nyasar, sudah ketemu jalan. Diingatkan kalau ada orang yang lupa, maka kita ingatkan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Bahkan kepada pemimpin sekalipun, kalau mereka lupa terhadap amanahnya, maka kita ingatkan. Pak Lurah, mohon maaf. Pak Lurah setiap bersuci mengumumkan apa? PPP. Itu kan berarti penduduk atau warganya Pak Lurah kan mau parohon ya tak? Berarti perlu diingatkan.
Yang pertama diumumkan bla 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 segala macam. Yang selanjutnya PBB. Kita Cikiwul berada di urutan 42. Itu warganya berarti kita banyak yang lupa ini. Diingatkan oleh Pak Lurah setiap sambutan. Leleng bersuci doang mungkin aja. Ayo coba ke maulid. Pasti PBB. Pasaminnya saya dari tingkatkan keamanan lingkungan kita. Oh RT kena roda. Itu yang kedua tuh. Rojulun yadri wa la ya'lamu annahu yadri. Yang ketiga nih. Rojulun ya la yadri wa ya'lamu annahu la yadri. Ada seseorang yang tidak mengetahui dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang yang tidak mengetahui dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Siapa yang begini? Thalibu ilmin, orang yang mencari ilmu. Jadi siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau mencari ilmu, berarti dia sadar, dia paham kalau dirinya tidak tahu. Ayo orang getol yang ilmu ngaji kemana-mana, berarti orang sadar, berarti kita paham kalau kita butuh terhadap ilmu, kalau kita tidak tahu, kalau kita bodoh, maka kita pergi pengajian, kita cari ilmu, karena kita sadar kita itu tidak tahu. Wajib Kamantar Gebang, Kasumur Batu, Kaci Ketik, kemana kita cari pengajian? Karena apa? Kita tidak tahu dan kita sadar kalau kita tidak tahu. Bagaimana kalau ada orang yang semacam ini? Orang yang semacam ini kata para ulama adalah orang-orang yang mencari ilmu. Lalu bagaimana? Berikanlah pengetahuan kepada mereka. Maka kalau ada orang sekarang begini, kita pengajian, jangan menuntut supaya punya murid banyak, jangan menuntut supaya punya jamaah banyak. Bertahan daripada itu semua. Atau sedikitnya jamaah dan murid tidak menentukan. Masih di Lirboyo begitu ngaji pasaran, itu yang ngaji berapa? 5 orang. Yang ngaji 5 orang, termasuk yang qori yang membacakan kitab itu, guru saya, Gus putranya Kiai, itu yang ngaji 5 orang. Jadi 5 orang itu termasuk beliau. Jadi yang ngaji cuma 4. Manai kitab begitu kan ngalogat. Saya ngalogat jujur aja, kalau pakai bahasa Sunda saya nggak bisa. Karena saya produk asli Jawa Timur. Jadi kalau ngalogat itu saya utawi iki opo, saya paham, hafal, bisa. Ing dalem, nah iku opo, krono, nah itu saya paham bisa tuh. Man utawi sapane wong kan begitu kan. Nah, kalau bahasa Sunda saya angkat tangan. Nyerah saya. Mau dibayar deh ngaji nambung. Mau terhati. Benar. Itu ngaji cuma berempat tuh. Bapak tahu bagaimana kelanjutannya? Yang diomelin yang ngaji. Lah ini kan ngaji udah diomelan. Sebab apa? Kata guru saya begini. Kamu kalau mau pinter jangan sendirian, ngaji jangan sendirian, bangunin temannya, ajakin ngaji. Lu opatan diomelan. Lu diomelan, lu opatan, lu ngaji, lu diomelan. Waktu udah ajakan ngaji. Sebab apa? Memang waktunya itu pada waktu sedang sunduh, lah tengah poe, puasa pisan, panas, ngaji. Waktunya jam tas lohor, dari mulai 2:30 sampai 2:30. Opatan, ngomelan itu opatan kapehan. Kamu kalau mau pinter ngaji jangan sendirian, ajakin temennya bangunin. Besok jangan sampai begini lagi. Akhirnya apa? Besoknya banyak yang ngaji. Karena itu tadi dibangunin, daripada aing diomelan di bae. Begitu, ngaji opatan diomelan lu ngaji. Wah, itu begitu dong. Yang orang yang mencari ilmu. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kita beri ilmu mereka. Dan jangan mengharapkan kepada para guru, para asatid yang ngajari, jangan mengharapkan tebang duaan nu ngaji tebang tiluan dikajeun. Berkahna orang teh nyaho di mana datangna. Sugan ti anu duaan eta, sugan anu di tiluan eta, tinu opatan eta. Kajeun teuing erek baraha orang ge, yang penting jangan sampai kita tidak memberikan ilmu kepada orang yang datang kepada kita. Ibaratnya gayung nyamperkeun tampayan, ulang ngalakon tampayan nyamperkeun gayung. Lah gayung nyamperkeun tampayan, urang membutuhkan ilmu, urang tianan guruna.
ketika sudah ada kita menemukan guru, jangan sampai guru itu tidak mau mengajar karena yang datang cuma 1-2 orang. Sampai sini paham? Lanjut. Yang berapa yang pertama? Yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Rojulun la yadri wa la ya'lamu annahu la yadri. Itu yang paling nomor 4 nih. Seseorang yang tidak mengetahui dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Rajulun la yadri wa la ya'lamu la annahu la yadri. Kata ulama, itu orang-orang yang begitu, fadzalika ahmakun. Orang-orang yang kumprung, yang tersesat. Maka kalau ada orang yang semacam itu, kita beri petunjuk, kita kasih tahu jalannya. Itu orang-orang yang semacam itu jangan dilepaskan, jangan ditinggalkan. Orang yang sudah tidak tahu dan dia tidak mengetahui kalau dia tidak tahu. Fadzalika ahmakun, itu orang yang kumprung bahasanya. Itu jangan ditinggal orang yang begitu, ajarkan. Kajeng tuh yang mana nama belat umpamana ngaji belat tekan paham, mana nama lila dolo paham lagi. Jangan ditinggal yang begitu. Dulu Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Buaiti. Itu Imam Buaiti terkenal karena beliau itu pemahamannya lama. 1, 2, 3 kali diajar oleh Imam Syafi'i itu gak paham-paham. Buaiti itu diambil dari kata babiun, lambat, lelet, dolong. Nah itu. Sehingga beliau lemot, sehingga kemudian ketika beliau terus belajar, Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga menjadi ulama yang terkenal, salah satu pembesar daripada madhab Syafi'iyah. Beliau dikenal dengan nama Imam Buaiti. Jadi kalau kita punya pemahaman, punya pemikiran yang lelet, dolok, jangan terus kita menyerah. Emang kita mau aja, tekan paham, emang jangan begitu. Abang-abang tekan ngerti, abang-abang tekan paham, ngaji nanggesan. Dipundung. Dipingan guru lagi penting lo harus ya, anu kemana? Nu mana guru? Nu biasa di pojok bete ya. Abang di pojok kena. Abdi pojok kok, eta anu buat urang tukang kamera teh ya. Pojok banget mulai nu kunaon? Kudu cenah ada kan mana ngojek. Ulah pundung. Dan kita jangan meninggalkan yang seperti itu. Ajarkan hayu. Paham terpaham ngaji maka be menang pahala kabagian. Nu tuduh kabagian, nu bari nudutan kabagian, nu ngahunjar kabagian, nu bari dulai bae kabagian. Kan kabagianana beda, nu huai beda, nu ngahunjar beda, nu bari mencekan bae suku beda, nu nyakan bae beda, nu bari gagaro bae beda, nu kelan bae hulu beda. Tapi kabeh ge kabagian. Katakan ulah bosen-bosen datang ke pengajian. Paham ya? Insya Allah berhubung sudah jam 6, maka karena keterbatasan waktu pada amal sakit banget ya. Oh capek. Kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami informasikan sebelum nanti penutup oleh Guru Fitra untuk kota amal keliling pada subuh kali ini alhamdulillah berjumlah Rp1.048.000. Jazakumullah kepada para hadirin sekalian yang telah memastikan sebagian hartanya untuk kegiatan bersuci pada subuh kali ini. Dan kami informasikan untuk kegiatan bersuci minggu yang akan datang tanggal 19 Juli 2026 yaitu di Mushola As-Salam dan Ketua DKM di bin Asep Saifullah. Dan untuk minggu yang selanjutnya yaitu di Masjid Al-Wasilah pada tanggal minggu selanjutnya. Hadirin jamaah sekalian, demikian tentunya acara bersuci pada subuh kali ini. Dari awal sampai akhir saya sebagai pembawa acara meminta maaf yang seberat-beratnya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk doa penutup dan juga ada hal yang akan disampaikan oleh guru kita pada Bagaimana jalan kegiatan? Sama
kesasar besi, kemana jalan ke surga, ke sana ke tempat tersuci. Untuk pengumuman saldo per 5 Juli sebesar 49.234.000 rupiah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Insyaallah minggu depan sampai 50 juta sudah. Kita bersuci pun dengan memberi maafkan wa ma zada min su'in wa syabin wa dakin wa Oh, kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, beriman, bersuci, semangat, semangat, semangat. DKI, Kecamatan Bantar Gebang, maju bersama Kota Bekasi, Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.